Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santa Maria Assumpta Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Franciscus Saverius Murdi Susanto PR. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di bagian tengah gereja di depan altar. Umat dimohon menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka dari Madah Bakti nomor 167, Pujilah Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Bersama-sama pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi, menghadap Tuhan, menyampaikan syukur dan pujian kita kepadanya atas rahmat berkat yang dilimpahkan kepada kita. Marilah kita siapkan batin kita masing-masing. Kita mohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak untuk merayakan Ekaristi. Kita hening sejenak, kita periksa batin kita masing-masing. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Kristus kasihanilah
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, peliharalah senantiasa keluargamu dengan kasih sayang, karena hanya rahmat-Mu yang menjadi dasar harapan dan andalan kami. Maka jagalah kami selalu dalam perlindungan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman Allah. Hendaklah engkau membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah.
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi ia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, percaya kepada Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan dari surat Rasul Paulus
kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, ketika saya mempersiapkan homili sore hari ini, saya ingat akan permainan anak-anak. Permainan anak yang pasti kalian semua pernah, yaitu delian. Delian itu pokoknya ndelik neng sarean wis ora do wani goleki. Mencari delian. Bahasa Indonesianya sembunyi-sembunyi. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya,
Dia mengajar di bukit, ya, dia gunung. Dengan kuasanya itu, lambang kekuasaannya di atas bukit. Dia mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Pada masa lalu, katanya garam itu seperti uang. Seperti uang. Jadi kalau dia punya untuk membeli apa, untuk mengambil apa, menukar apa, pemakai garam. Sehingga kalau orang punya garam banyak, dia bisa membeli makan macam-macam. Dan garam itu makanya juga boleh dikatakan itu menjadi kekayaan. Kalau Yesus mengatakan kamu garam, bukan kamu garam, artinya kamu itu berarti, kamu identitasmu itu adalah garam. Bukan untuk menggarami dunia, tetapi kamu adalah garam. Dengan sendirinya kamu itu adalah garam. Artinya, kalau garam itu tidak asin lagi, apa artinya? Jadi identitas murid-murid Yesus itu adalah garam. Yang kedua juga dikatakan kamu adalah terang dunia. Kamu, jadi identitasnya murid-murid itu adalah terang, seperti Yesus adalah terang untuk menyinari, sehingga suatu ruangan itu bisa terang, tidak disembunyikan. Mana ada dian disembunyikan untuk menerangi? Dian supaya menerangi, terang, kamu adalah terang. Dan karena itu kalau saya sebutkan tadi awal sembunyi-sembunyi, ya, orang yang percaya pada Yesus dan sudah dibaptis, jadilah garam dan terang. Terang tidak disembunyikan. Kita bisa merenungkan lebih lanjut. Apakah ada orang-orang Katolik yang sembunyi-sembunyi? Ora tahu ketok kumpul karus teman-temannya, sembunyi, delik. Apakah harus dicari supaya menjadi terang? Tidak sembunyi-sembunyi. Tidak sembunyi-sembunyi. Iman kita akan Yesus harus menjadi terang, tidak sembunyi-sembunyi. Kita orang Katolik tidak perlu sembunyi-sembunyi. Saya adalah orang Katolik. Saya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Karena dengan terang itu, identitas orang-orang Katolik adalah garam dan terang. Harus tidak disembunyikan sebagai orang Katolik. Pada kitab Yesaya tadi disebutkan juga mengenai terang. Hendaklah engkau inilah firman Allah, hendaklah engkau membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar dan bawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri. Tidak sembunyi. Tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Delik, ya. Bersembunyi. Ada saudaranya yang mengalami kesusahan, penderitaan ini, sembunyi. Tidak mau tahu.
itu tidak memenuhi identitasnya sebagai orang Katolik. Kalau demikian, itulah terangmu, itulah terangmu. Mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih segera. Dan dengan demikian, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Jadi, kemuliaan Tuhan ada di dalam diri orang itu. Seperti juga boleh dikatakan kalau Yesus menjadi terang dan mengabarkan perbuatan-perbuatan baik, melakukan mukjizat-mukjizat untuk keselamatan orang, menyampaikan kabar pengampunan, dan menyembuhkan orang sakit. Kalau orang Katolik seperti itu, identitas terangnya itu, terangnya, melakukan seperti itu, dia adalah terang. Dia adalah juga garam yang berharga. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita menjelang masa puasa sebentar lagi, mungkin seminggu atau 10 hari lagi kita akan memulai masa puasa hari Rabu Abu, dan telah disediakan renungan-renungan, refleksi-refleksi kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Khususnya juga kita akan merenungkan seperti yang menjadi arah dasar keasupan, menjadi gereja yang bahagia, jadi masih akan menjadi, belum jadi atau sudah jadi, tetapi akan lebih menjadi gereja yang berbahagia. Seperti sabda Yesus sebelum minggu yang lalu, berbahagialah orang yang miskin, hatinya yang miskin. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena akan memandang Allah. Artinya juga pikirannya itu jernih. Pikirannya murni, jernih. Memikirkan segala sesuatu dengan jernih, dengan terang. Dan sekarang melanjutkan lagi pengajaran Yesus, bahkan mengatakan kepada murid-muridnya itu, kamulah terang dunia. Jadi tidak sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu pada kesempatan kita memperdalam iman kita pada minggu-minggu masa puasa itu, marilah kita juga tidak sembunyi-sembunyi, hadir di dalam pertemuan, hadir di dalam doa-doa, hadir di dalam perayaan-perayaan Ekaristi. Jadi kiranya bahwa kita yang telah dikatakan kepada murid-muridnya, dan juga sebenarnya bagi kita, kamu adalah garam. Artinya membuat berharga, membuat hidupnya tidak cemplang. Cemplang itu apa, tahu ya arti cemplang? Cemplang orang enak gitu ya, hanya untuk orang-orang yang tensinya tinggi itu mengurangi garam, tapi tidak cemplang. Identitas kita adalah garam, supaya dengan begitu bisa dengan sendirinya
dengan sendirinya identitas kita itu garam dan juga terang. Terang, karena Yesus sendiri mengatakan kamu adalah garam dunia. Yesus tidak mengatakan garamilah dunia, tidak. Garamilah dunia, tidak. Terangilah dunia. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Jadi dengan sendirinya iman kepercayaan yang telah dihidupi atau percaya pada Yesus itu orang itu adalah terang, orang itu adalah garam. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas identitas yang diberikan kepada murid-murid Yesus, tetapi juga diberikan kepada kita. Dengan sendirinya kita percaya pada Yesus menjadi terang. Karena itu kalau kita melakukan sesuatu perbuatan baik yang macam-macam, itu adalah karena kita meneladan Yesus yang juga berbuat baik dan macam-macam yang dilakukan oleh Yesus. Kita kalau melaksanakan ini, saya juga, kalau Yesus melaksanakan seperti itu, saya juga melaksanakan itu. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita dengan terang-terang menjadi terang-terangan, menjadi orang Katolik, menjadi orang pengikut Kristus sendiri. Tidak menyembunyikan diri, tetapi sungguh-sungguh saya menghayati apa yang dikatakan, disabdakan oleh Yesus. Agar dengan demikian juga banyak orang ikut diselamatkan. Karena Yesus menyelamatkan dunia ini lewat karya dan terutama lewat wafat dan kebangkitannya. Karena itu, dengan tidak menyembunyikan diri sebagai orang Katolik, kita juga ikut serta di dalam karya penebusan Yesus di dunia ini. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita. Karena kita berkenan di hati Tuhan, dan karena Tuhan tetap setia akan janji-janjinya, maka beranilah kita memanjatkan doa bersama kepadanya. Bagi wujud doa umat Laudato Si. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi, sehingga kami mampu merawat bumi ini agar menjadi tempat yang nyaman dan damai sebagai rumah bersama. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pewarta Injil, para uskup, imam, diakon, guru agama, katekis, dan Bapak Ibu serta petugas-petugas lainnya. Semoga Allah Bapa menyadarkan kiranya para pewarta Injil
bahwa rohlah yang menyentuh hati orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang dengan pengorbanan mencurahkan tenaganya guna membantu rakyat di negara asing, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang dengan sukarela demi kemanusiaan membantu rakyat negara asing dan dikobarkan semangat pengorbanan mereka yang merupakan kesaksian iman akan hari depan yang cerah. Marilah kita mohon. Bagi para petugas kesehatan, semoga Allah Bapa memberkati karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan penderitaan mereka yang sakit. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kita menghampakan diri dengan mau memahami serta ikut serta menghayati suka duka sesama kita. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepadamu, takkan dikecewakan. Inilah yang telah Kau janjikan dan Kau buktikan. Peliharalah kami di dalam kesetiaan, dan berilah kami berkat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah kami, Engkau telah menciptakan roti dan anggur ini untuk menjadi makanan yang menguatkan kami. Semoga daya ilahi-Mu mengubah persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roti, buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka di dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
dengan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Monsignor Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima di dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah,
Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi aku sampai ke hidup kekal. Amin.
Marilah kita bersama-sama mendoakan doa mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan Putramu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih, sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagimu karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganisih. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan. Bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini, semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya pengembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda pengantara rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui Putramu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja. Melalui Putramu, Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami makan dari roti yang satu dan minum dari piala yang sama. Semoga kami yang telah dipersatukan di dalam Kristus dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita merayakan Ekaristi pada Minggu Biasa yang kelima ini. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk keluarga-keluarga kita, untuk komunitas serta masyarakat kita. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian peran Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.